kita akan tetap berbicara tentang pentingnya untuk menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, bersaksi bagi orang lain. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat-ayat ini kita kenal dengan sebutan amanat agung, perintah yang agung, perintah yang mulia, amanat agung. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengerti bagian ini, maka saudara akan hidup diarahkan atau dituntun dengan kebenaran ini. Karena itu saya memberikan tema khotbah saya, yaitu apa panggilan hidupmu? Apa panggilan hidupmu? What is your calling? Sejak kecil saudara, kalau kita anak kecil masih SD, kalau anak saya dari TK mereka ditanya, kalau besar mau jadi apa? Dengan pertanyaan itu maka kita coba menggali potensi diri kita. Apa tujuan saya? Saya kalau besar cita-cita saya mau jadi apa? Setelah besar nanti saya mau jadi apa? Tahu jawaban yang paling banyak dijawab? Atau apa? Cita-cita yang paling banyak. Banyak yang bilang polisi, dokter, pendeta. Pendeta nyandak banyak. Sedikit. Yang paling banyak yang saya temui jawabannya adalah saya ingin menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya betul ya. Itu bagi orang yang bingung, saya belum punya tujuan, ya itu jadi berguna bagi nusa dan bangsa. Itu paling banyak. Tapi pertanyaan ini muncul dan menggali. Dan kemudian membuat kita berpikir, apa cita-cita saya nanti kalau sudah besar? Kalau saya sudah jadi orang, sudah bisa memilih, sudah bisa melakukan sesuatu, saya mau melakukan apa? Saya mau menjadi apa? Dan kalau kita menariknya secara rohani, karena kita manusia roh, saudara ya. Kita menariknya secara rohani, maka pertanyaan yang sama itu datang. Apa tujuan hidupmu? Saya pastor, tujuan saya mau jadi cita-cita, tujuan saya mau jadi polisi. Setelah saudara jadi polisi, terus apa? Oh saya mau jadi dokter, setelah saudara jadi dokter, terus apa? Oh saya mau jadi seorang pengusaha yang kaya, setelah saudara mau jadi pengusaha yang kaya, terus apa? Saya mau jadi aparatur sipil negara, setelah saudara jadi ASN, terus apa? Apakah dunianya selesai? Atau apa? Setiap orang percaya kita ditentukan untuk sebuah tujuan. Itu Rick Warren bilang, kita diciptakan, ditentukan untuk sebuah tujuan. Dan tidak ada tujuan di dalam hidup kita yang bisa dipenuhi oleh orang lain. Tidak ada saudara. Di dalam seluruh hidup kita, diri kita adalah orang yang pas, orang yang tepat, orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yesus Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan berbuah, dan buahmu itu tetap. Karena setiap orang itu dipilih secara khusus oleh Tuhan. Saya tidak bisa memenuhi tujuan Allah menciptakan Shannon di dunia ini. Tidak bisa saudara. Saya hanya bisa memenuhi tujuan Allah menciptakan saya di dunia ini. Dan tujuan tersebut hanya bisa diisi oleh diri saya sendiri. Kalau saya mati, tujuannya ikut mati. Oh pastor, bukankah firman Tuhan bilang kalau kamu tidak memuji Tuhan, nanti batu-batu ini bisa memuji Tuhan. Itu sebuah hal yang berbeda. Tetapi berkaitan dengan tujuan,
setiap manusia yang dipilih oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, dia punya tujuan khusus masing-masing. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengisi atau memenuhi tujuan Allah menciptakan dia di dunia ini. Tidak ada. Itulah sebabnya setiap orang spesial. Lihat kiri kananmu, katakan engkau spesial dan engkau punya tujuan dalam hidupmu. Setiap orang, saudara. Oh, tapi saya punya banyak kekurangan, pastor. Saya punya banyak kekurangan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara akan temukan iblis pun ditetapkan, ditetapkan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan. Iblis, saudara, apa yang baik dari iblis? Nggak ada satupun yang baik. Kamu punya 1000 kebaikan. Saya ikuti mobil truk dan ada hashtag semua orang ada baik. Jadi semua orang ada baiknya. Semua, saudara. Dan kita perlu tahu bahwa kita punya tujuan. Dan tujuan itu hanya bisa digenapi oleh kita sendiri. Kita mesti tahu dulu, saudara. Dan salah satu tujuan yang Allah sendiri benar-benar mau kita genapi adalah tujuan untuk memberitakan Injil. Tujuan untuk memberitakan Injil tidak diberikan hanya kepada orang-orang yang penting, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang telah mengenal Yesus selama 25 tahun ke atas, orang-orang yang sudah memberi diri di ladang Tuhan full time. Saya cuma setengah time, part time. Semua orang yang percaya dipanggil oleh Tuhan dengan satu tujuan, yaitu untuk menggenapi amanat agung. Dan Tuhan menyertai setiap orang yang dipanggil. Saya ingin kita berpikir. Saya ingin membawa pikiran kita kepada satu kebenaran. Bahwa kita punya tugas yang tidak bisa diselesaikan orang lain. Kita punya tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Dan tugas untuk memberitakan Injil adalah salah satu tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Hanya bisa diselesaikan oleh dirimu sendiri. Kita mesti tahu, saudara. Tapi saya nggak bisa bicara, pastor. Saya nggak fasih. Orang-orang di dalam Alkitab, kalau saudara cari pakai AI dan saudara search tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kekurangan-kekurangan dari tokoh-tokoh penting di dalam Alkitab, hanya satu yang gak ada kekurangan. Saudara tahu siapa? Tuhan Yesus. Selain itu punya kekurangan. Itu pastor, punya kekurangan. Makanya kita perlu Roh Kudus, kita perlu Yesus. Ada banyak orang di luar sana, ada banyak orang, ada orang-orang yang secara khusus memang ditetapkan oleh Tuhan di dalam rencana Tuhan, hanya melalui kitalah maka orang tersebut akan diselamatkan. Bukankah keselamatan itu datang dari Yesus? Bukankah keselamatan itu dianugerahkan oleh Yesus sendiri? Betul, saudara. Kalau saudara hadir 2 minggu lalu, saya telah menjelaskan bahwa amanat agung itu ada 3. Ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama amanat itu sendiri. Yang kedua adalah orang-orang yang pembawa pesan. Dan yang ketiga adalah orang berdosa. Orang yang belum kenal Yesus. Dan ketiga-tiganya terikat. Dan kalau kita tidak menyampaikan pesan dengan benar, pesan yang panggilan kita, tujuan kita untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, memberitakan Yesus sebagai Tuhan kepada orang tersebut tidak kita lakukan, maka orang tersebut tidak akan ke sorga. Saya survei dulu, saudara. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Tiba-tiba, saudara,
seperti Rasul Paulus. Tidak ada hujan, tidak ada panas, di tengah jalan dia berjalan dan kemudian tiba-tiba cahaya muncul dan kemudian suara Tuhan berbicara. Bukankah saudara mengenal Yesus karena ada satu orang yang bersedia untuk membawa saudara kepada Kristus? Entahkah itu omakmu, opakmu, ibumu, ayahmu, kenalanmu, sahabatmu, tetanggamu, pendetamu, atau anakmu yang membawa engkau kepada Kristus. Ada satu orang yang selalu punya peranan penting untuk membawa kita datang kepada Kristus. Dan panggilan yang sama itu juga berlaku untuk kita. Saya berpikir, saya bilang begini, kalau nggak ada sahabat saya, mungkin saya nggak datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin masih jauh. Kalau nggak ada orang tua, tetangga yang terus menerus mengajak saya ke sekolah minggu, mungkin saya nggak akan datang kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang datang kepada Kristus, itu pasti ada orang kunci. Kamu adalah kode keselamatan dari seseorang. Cuman melalui kodemu, saudara kasih masuk password, dia diselamatkan. Kalau saudara nggak kasih masuk password, dia nggak akan selamat. Sekalipun saudara panggil orang yang ahli, dia nggak bisa memecahkan kode tersebut. Kode tersebut, karena kode tersebut hanya tertulis atas nama engkau. Cuma engkau saudara yang bisa membawa mereka kepada Kristus. Ayo kita pahami ini. Oh pastor, saya sudah berdoa, mar nggak ada saudara. Nggak ada hati untuk datang, untuk bawa orang kepada Kristus. Bagaimana ini pastor? Ko Ayon boleh maju ke depan? Di atas ya supaya bisa dilihat. Ini teman CG saya. Kami CG Malalayang. Apakah Ko Ayon tahu kenapa saya panggil ke depan? Enggak tahu. Apakah saudara Ko Ayon bertanya-tanya dalam hati kenapa saya panggil ke depan? Iya. Saya hanya mau memberikan ilustrasi saudara. Bahwa kadang kita berpikir bahwa Tuhan, saya mau memberitakan Injil ya. Tapi Tuhan tolong kasih tahu detailnya. Bagaimana caranya, siapa yang akan saya injili, Tuhan juga akan menyertai saya bagaimana, apakah dengan mujizat, apakah dengan kuasa, apakah dengan otoritas, apakah ketika saya berbicara Tuhan akan membukakan mulut saya. Dan kemudian setelah itu saya pergi memberitakan Injil, Tuhan kasih tanda ya, kasih detailnya Tuhan. Tapi bukan itu cara kerja Tuhan. Terima kasih Ko Ayon. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu taat. Seperti Ko Ayon langsung datang saja saudara. Ketika dia datang, baru saya akan kasih tahu apa yang harus dia kerjakan. Manusia cara kerjanya karena berbeda. Makanya apa yang dipikirkan Allah itu tidak seperti apa yang dipikirkan manusia. Kadang cara kerjanya beda. Kita mau Tuhan semua detail dulu Tuhan. Dia punya SOP jelas dulu Tuhan, SOP-nya seperti ini A, B, C, D, E, F, G. Setelah itu ketika Tuhan memanggil A, B, C, D, E, F, G, ya semua terpenuhi, semua ciri-ciri, semua tanda yang saya minta itu terpenuhi, baru saya akan maju memberitakan Injil. Tapi cara kerja Tuhan beda saudara. Tuhan mau ketaatanmu dulu. Yang Tuhan mau bukan caranya. Yang Tuhan mau bukan bagaimana harus.
Seharusnya bagaimana pastor? Seharusnya bagaimana Tuhan? Apakah saya akan diberikan hikmat oleh Tuhan, karunia oleh Tuhan untuk berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru? Baru saya bisa ada teman soalnya ini orang Cina. Bagaimana Tuhan caranya? Apakah Tuhan akan memberikan saya bahasa China? Dan kemudian anak saya marah. Anak saya bilang, salah papa, bukan bahasa Cina. Apa dang? Bahasa Mandarin. Dia bilang, oke Jodan. Kita mau detailnya. Tapi Tuhan mau ketaatanmu. Ketika engkau taat, maka Tuhan akan mulai dengan detail. Memberitahukan apa langkah selanjutnya. Ketaatan itu lebih penting. Kita tidak butuh detail. Yang kita butuh adalah ketaatan. Karena detail akan mengikuti ketaatan. Kalau saudara mau bisnis, bangun bisnis, jangan dulu siap semua. Karena saudara kalau mau tunggu siap semua, nggak akan mulai bisnisnya. Kalau saudara mau bangun bisnis, mulai aja dulu. DP cara akan mengikuti. Oh, itu bahaya, tabrak dinding. Tanya semua pebisnis. Apakah mereka benar memulai ketika semuanya sudah fix, sudah jelas, sudah tahu? Gak ada saudara. Ketika mereka melangkah, maka mereka mulai diperlengkapi. Sebenarnya manusia ketika kita melangkah, orang-orang percaya ketika engkau melangkah, engkau terus diperlengkapi. Engkau terus diperlengkapi. Apakah ketika saya dipanggil oleh Tuhan, Pastor Ramli, kamu akan dipilih untuk berkhotbah. Apakah saat itu saya siap berkhotbah? Saya bahkan tidak tahu berkhotbah sama sekali. Saya bahkan ketika saya berdiri di muka, di depan, tangan saya gemetar saudara. Kalau saudara perhatikan di awal, setelah saya perhatikan, kebiasaan Pastor Ramli adalah pegang-pegang baju. Khotbah, pegang baju. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, maksud saya adalah, saudara, kita nggak akan pernah diperlengkapi kalau kita nggak taat dulu. Ketika kita mulai melangkah dalam ketaatan, Tuhan memperlengkapi kita. Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Benar kan? Keselamatan itu tidak akan sampai kepada orang kalau saudara nggak memberitakan. Kalau Sharon tidak memberitakan, maka ada orang yang tidak akan datang kepada Kristus. Yang pastinya binasa selama-lamanya. Kalau saudara tidak memberitakan Yesus, maka ada orang yang tidak akan diselamatkan. Dan saudara perlu tahu bahwa kita punya taruhannya nyawa. Taruhannya besar. Tidak ada taruhan yang lebih besar daripada nyawa seseorang. Makanya Yesus Kristus datang di dunia ini memberikan nyawanya. Karena Dia tidak mau satu orang pun binasa. Hati Yesus, Dia tidak mau satu orang pun binasa. Tantangan kita dalam memberitakan Injil, khususnya juga di Manado, adalah bahwa kita pikir bahwa semua orang Manado, semua orang Sulawesi Utara sudah mendengar Injil. Tapi kalau saya mau jujur saudara,
Apakah memang itu tantangan terbesar dalam memberitakan Injil? Atau itu alasan kita untuk tidak memberitakan Injil? Karena menurut saya, berdasarkan pengalaman saya ketika saya mau memberitakan Injil, maka keengganan saya untuk memberitakan Injil lah yang menjadi tantangan terbesar. Saya tidak mau memberitakan Injil, itulah tantangan terbesarnya. Yang lain tinggal alasan. Ya kan? Tuhan, baru minggu lalu lah kita ada menginjil, sudah ada minggu lalu. Beritakan Injil nanti Jo. Keengganan kita untuk memberitakan Injil sebenarnya itulah tantangan terbesar. Bukan soal saya tahu atau tidak, saya mampu atau tidak, saya akan disertai atau tidak, saya akan diperlengkapi atau tidak. Bukan itu tantangannya, tetapi saya mau atau tidak mau. Itu tantangannya saudara. Dan tantangan itu sebenarnya bisa dikalahkan dengan melangkah. Ketaatan. Ketika saudara melangkah, mulai memberitakan Injil, Tuhan akan menyertai saudara. Sekalipun saya sudah sering memberitakan Injil, keengganan itu untuk memberitakan Injil juga tetap datang saudara. Namun saya belajar dari pemberitaan Injil, saya belajar saudara, bahwa ketika saya mulai melangkah, taat kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dan membukakan hikmat. Tuhan yang menuntun dan Tuhan yang mengarahkan dan Tuhan yang bekerja di dalam hati orang, yang kemudian mereka memberi diri mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya temui. Dan kebenaran yang saya temui berikutnya adalah ketika saya tidak memberitakan Injil, maka saya kehilangan kesempatan. Memang mungkin ada kesempatan kedua. Saya tidak tahu. Tetapi kalau kesempatan itu cuma sekali seumur hidup, bukankah kita punya hutang yang sama saudara? Bukankah kita punya beban di dalam hati kita? Dan kalau engkau pernah mau memberitakan Injil dan engkau belum sempat memberitakan Injil, orangnya sudah pergi mendahului kita. Dan kemudian ada rasa tertuduh, itu sebenarnya bukan karena saudara memang dituduh, bukan saudara. Tetapi karena memang saudara punya hati untuk jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara punya panggilan untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Pernahkah kita bertanya, kenapa kita diselamatkan? Kenapa saya diselamatkan Tuhan? Apakah saya diselamatkan supaya saya selamat? Ataukah saya diselamatkan karena ada orang lain yang butuh juga keselamatan? Kalau saya diselamatkan untuk saya selamat Tuhan, berarti harusnya ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan langsung panggil saya dong. Ya kan? Ketika saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya saya murni di hadapan Tuhan, tidak bercela, tanpa dosa, tanpa noda, maka Tuhan ketika saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, panggejo, selesai. Daripada kita bergumul. Kalau saudara baca Hizkia, saya baca Hizkia dan selalu teringat, lebih baik Jo Hizkia mati Jo, daripada dia tak tambah 15 tahun, tetapi kemudian dia berdosa di hadapan Tuhan. Jadi dia berdoa, Tuhan ingatlah kiranya. Datang Nabi Nat, bilang kemudian saudara Hizkia, Tuhan telah mendengar doamu, engkau dapat mendapatkan bonus usia 15 tahun. Tapi kemudian saudara mendapati ceritanya, akhirnya dia berdosa.
kita diselamatkan karena ada orang yang membutuhkan engkau untuk membawa dia datang kepada Tuhan. Engkau diselamatkan karena ada orang lain yang membutuhkan keselamatan. Sadari bahwa kita diselamatkan karena Yesus mau memakai kita untuk membawa orang lain datang kepada Yesus. Sadari saudara. Entahkah itu sopirmu, entahkah itu karyawanmu, bawahanmu, atau bosmu, atau rekan kerjamu, atau teman kuliahmu, atau teman sekolahmu, atau siapa saja yang bersentuhan dengan engkau, yang engkau tahu bahwa dia butuh Yesus. Bawa Yesus, beritakan Yesus kepada orang tersebut. Karena dia butuh Yesus. Siapa di sini yang tidak kenal satu orang pun yang kau tahu dia butuh Yesus? Semua kenalanmu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Semua yang kau tahu, semua yang kau kenal, baik yang dekat ataupun yang jauh. Apakah ada di antara kita sekarang, jujur ya, apakah ada di antara kita sekarang yang semua orang, sahabat, kenalan yang saya kenal, yang bisa saya bersosialisasi, yang dekat dengan saya, yang bisa saya panggil namanya, yang bisa saya kunjungi, yang bisa saya lihat, semua orang yang bisa saya ajak untuk bersosialisasi, semuanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Semuanya pasti diselamatkan. Kalau ada, boleh angkat tangan. Kita tahu bahwa ada orang yang kita kenal yang hidupnya perlu Yesus. Kita tahu. Ya benar ya. Tidak ada orang, satu orang pun di ruangan ini ataupun ada orang yang mendengarkan di rumah. Engkau tahu bahwa sekalipun hanya satu orang, engkau tahu bahwa dia belum percaya, dia belum diselamatkan, dia butuh Yesus. Dan kalau engkau tahu dan engkau langsung ingat namanya, engkau lihat, engkau ingat wajahnya itu terlintas di dalam pikiranmu, di dalam bayanganmu. Mungkin dia orang yang butuh kode khusus dirimu, yang butuh engkau untuk dia datang kepada Yesus. Mungkin engkau orangnya. Mungkin dia orangnya. Dan engkau orang yang Tuhan utus, Tuhan tetapkan, Tuhan pilih sejak dari awal untuk membawa orang tersebut datang kepada Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana caranya kita memberitakan Injil? Kita lihat cara Yesus. 10 menit yang terakhir kita lihat cara Yesus. Bagaimana Yesus menginjil. Yohanes pasal 4 ayatnya yang pertama sampai 14. Yohanes pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ayat pertama firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam.
Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya ia akan kuberikan kepadanya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ini cara Yesus menginjil, saudara. Ada 3 metode. Kita lihat yang pertama, ada 3 cara. Yang pertama, memiliki belas kasihan. Yesus punya belas kasihan terhadap perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 3 dan 4 bilang, ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dengan sengaja memilih untuk melintasi daerah Samaria. Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi harus menurut hukum Taurat harus menghindari daerah Samaria. Karena kalau orang Yahudi bercakap-cakap, berinteraksi dengan orang Samaria, maka orang Yahudi tersebut menjadi najis. Itu hukum, tradisi Yahudi. Tetapi Yesus dengan sengaja, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Yesus punya hati untuk orang Samaria. Dan Yesus tahu bahwa dia akan menemukan satu orang Samaria untuk dia selamatkan, wanita Samaria. Kalau kita lihat secara geografis, seharusnya kalau Yesus mau ke Yudea, mau ke Galilea dari Yudea, Yesus harus lewat timur. Karena Galilea itu ada di utara, Yudea ada di selatan. Yesus harus mengambil jalur timur. Galilea di tengah-tengah. Dan ada jalan utama, tempat perlintasan dari orang-orang Yahudi. Supaya tidak melewati daerah Samaria. Tetapi Yesus mengambil resiko. Karena dia punya belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasihan harus dibangun di dalam diri kita secara sengaja. Harus, saudara. Belas kasihan tidak bisa muncul dengan sendirinya. Belas kasihan harus dibangun dengan sengaja. Saudara enggak akan pernah berbelas kasihan kepada sesuatu yang saudara tidak pernah lihat. Kita tidak akan pernah berbelas kasihan kepada seseorang yang sedang sekarat di rumah sakit. Ada kata orang sekarat di rumah sakit. Saudara percaya ada orang yang sekarat di rumah sakit saat ini? Ada. Apakah saudara berbelas kasihan? Saya berbelas kasihan? Belum juga. Tapi kalau saya ke sana dan kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada banyak orang yang hampir selesai hidupnya. Timbullah belas kasihan di dalam hati saya. Tanpa disuruh Pastor Ramli, bisakah engkau berdoa untuk saya? Saya akan dengan senang hati berdoa. Tidak usah disuruh, saudara. Bahkan dengan senang hati saya akan meninggalkan. Oh, ada doi di sini. Pulang, pas pintu keluar dapat ingat, Allah, istri kote ada titip tuh 100.000 mau beli beras. Mari saudara so kasih. Kenapa? Karena belas kasihan. Yesus dengan sengaja melintasi daerah Samaria dan dia ketemu dengan wanita Samaria. Belas kasihan itu seperti cinta, saudara. Cinta itu semakin hari, semakin saudara pupuk, semakin saudara bangun, maka cinta itu akan semakin kuat, semakin besar. Belas kasihan semakin kita pupuk, semakin kita bangun, maka belas kasihan itu akan semakin bertumbuh. Belas kasihan
kepada jiwa-jiwa. Yang kedua, saudara, beritakan dengan benar. Beritakan dengan benar. Fokuslah kepada orang yang akan kita injili. Jangan berfokus kepada diri kita. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, dia tidak menghakimi wanita ini. Tetapi Yesus menawarkan kasih Allah yang besar. Wanita, kalau engkau tahu karunia Allah. Yesus berkata, kalau engkau tahu karunia Allah dan siapa yang berbicara dengan engkau. Apakah Yesus tahu bahwa dia punya 6 suami? Tahu, saudara. Ya. Tetapi Yesus tidak berkata, bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat, neraka menanti. Apakah pesannya benar? Benar, saudara. Orang yang tidak bertobat ujungnya neraka. Tetapi ada pesan yang lebih baik dari itu. Tawarkan kasih karunia. Saya adalah orang yang berdosa. Dan Yesus mengasihi saya. Dan Yesus tidak menginginkan satu orang pun binasa. Kamu butuh Yesus. Sebab Yesus mengasihi engkau. Tawarkan kasih karunia. Beritakan dengan benar. Banyak orang perkusi, dianiaya. Kenapa, saudara? Kamu pasti dibakar. Keluar dimakan api. Dan kemudian ada cacing-cacing, ulat-ulat yang akan makan kamu kalau kamu tidak bertobat. Ya dilempari dengan batu. Kalau saudara datang dengan kasih, saya mengasihi engkau. Saya lihat anakmu butuh sesuatu dan saya punya sesuatu untuk engkau. Kenapa kamu memberikan ini untuk saya? Karena Yesus juga mengasihi engkau. Tawarkan sesuatu, beritakan dengan benar. Kata perempuan itu, Yohanes 4 ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Baru Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Yesus gak bilang kau gak punya suami ya. 6 suamimu. Gak, saudara. Dia yang bilang sendiri. Yesus mengasihi mereka. Ketika kita punya hati belas kasihan untuk mengasihi mereka, maka kita pun akan menawarkan kasih anugerah dari Tuhan. Allah menawarkan jalan. Kita pun bisa menawarkan jalan keselamatan kepada mereka dengan cara yang benar. Yang ketiga, ceritakan kisahmu. Firman Tuhan bilang Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah menerima kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Setiap orang punya kesaksian. Yohanes 4 ayat 39, setelah Yesus berbicara dengan perempuan Samaria dan setelah perempuan Samaria percaya kepada Yesus, kemudian Yohanes 4 ayat 39 firman Tuhan bilang begini, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Berita terbaik yang bisa kita sampaikan kepada orang lain adalah kisah kita. Cerita tentang kasih Tuhan terhadap dirimu, terhadap dalam hidupmu. Tidak ada cara yang paten, yang tepat, yang terbaik untuk bersaksi. Ada banyak cara. Ada banyak cara. Tetapi ketaatanmu adalah yang utama ketika engkau mau bersaksi. Ketika kita bersaksi, maka Tuhan akan memperlengkapi kita.
Ketika engkau taat kepada Tuhan, memberi dirimu untuk mulai menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib, menyelamatkan hidupmu. Dan ketika hidupmu diubahkan oleh Tuhan, dan ketika engkau melihat ada orang yang membutuhkan Yesus, dan engkau dengan penuh belas kasihan datang kepada orang tersebut dan menawarkan kasih karunia Allah, saya percaya firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu terjadi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu baru terjadi, saudara. Kapan itu terjadi? Ketika kita mulai taat untuk bersaksi. Jadilah saksi Kristus. Dimanapun Anda pergi berada, jadilah saksi Kristus.